Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kesempatan, kesehatan, dan nikmat yang tak bisa kita hitung jumlahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman ini. Perkenalkan, saya Elsa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato inspiratif dengan tema bersyukur, nikmat yang terlewat. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian melakukan satu hal sederhana. Tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan secara perlahan. Selamat, itu adalah salah satu dari ribuan tarikan nafas yang kita lakukan setiap hari. Tetapi hampir tidak pernah kita sadari. Pernahkah kita berpikir, jika satu hari saja kita tidak bisa bernafas dengan normal, mungkin kita rela menukar apapun demi bisa merasakan nafas yang sekarang kita anggap biasa. Jika nafas saja kita sering lupakan, berapa banyak nikmat lainnya yang setiap hari kita lewatkan tanpa pernah mengucapkan Alhamdulillah. Izinkan saya bercerita sedikit. Suatu waktu saya pernah merasa kecewa karena hasil yang saya dapatkan tidak sesuai dengan harapan. Saat itu saya hanya fokus pada apa yang belum saya miliki. Saya membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat lebih sukses, lebih pintar, atau lebih beruntung. Akibatnya saya merasa hidup saya kurang. Namun suatu hari saya mencoba berhenti sejenak. Saya melihat orang tua saya yang selalu berusaha mendukung saya. Saya masih diberi kesempatan untuk kuliah. Saya masih memiliki tubuh yang sehat. Saya juga bisa belajar, masih bisa tersenyum dan berkumpul dengan orang-orang yang saya sayangi. Saat itulah saya tersadar. Ternyata masalahnya bukan karena saya kekurangan nikmat, tetapi karena saya terlalu fokus pada apa yang saya belum miliki. Sejak saat itu, saya belajar bahwa bersyukur bukan berarti berhenti mengejar mimpi. Bersyukur adalah menghargai apa yang sudah Allah berikan kepada kita sambil tetap berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Bersyukur akan menambah nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Ayat ini mengajarkan bahwa syukur bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah. Syukur juga berarti menggunakan nikmat yang kita miliki untuk hal-hal yang baik. Jika kita diberi ilmu, gunakan ilmu untuk belajar. Jika kita diberi kesehatan, gunakan untuk berbuat kebaikan. Jika kita diberi waktu, manfaatkan sebaik mungkin waktu kita. Itulah bentuk bersyukur yang sesungguhnya. Lihatlah ke bawah, bukan selalu ke atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agar kita melihat orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia, agar kita tidak merasa merendahkan nikmat Allah. Seringkali media sosial membuat kita merasa kurang. Melihat teman yang liburan, melihat orang yang membeli barang baru, melihat pencapaian orang lain. Padahal di luar sana masih banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang selama ini kita anggap biasa. Ketika kita mulai melihat dengan sudut pandang itu, hati kita akan menjadi lebih tenang dan lebih mudah merasa cukup. Bersyukur menyehatkan jiwa kita. Penelitian Robert Emmons dan Michael McCullough pada tahun 2003 menunjukkan bahwa orang yang rutin melatih rasa syukur cenderung lebih bahagia, lebih optimis, dan memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Artinya,
Rasa syukur bukan hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga memberikan manfaat secara psikologis. Jadi, ketika kita membiasakan diri untuk bersyukur, sebenarnya kita sedang menjaga kesehatan hati dan pikiran kita. Teman-teman, mulai malam ini, sebelum kita tidur, cobalah menuliskan 3 hal yang kalian syukuri hari ini. Tidak harus sesuatu yang besar, mungkin hari ini kita masih bisa makan, masih bisa tersenyum, masih bisa belajar, dan masih bisa berkumpul dengan keluarga tercinta kita. Karena kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki yang lebih banyak. Seringkali kebahagiaan hadir ketika kita mampu menghargai apa yang sudah kita miliki. Mari kita menjadi pribadi yang tidak hanya pandai mengeluh ketika berkekurangan, tetapi juga pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga setelah melihat video ini, kita semua membawa satu kebiasaan baru, yaitu lebih sering mengucapkan alhamdulillah dan membuktikan rasa syukur kita melalui tindakan nyata. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.